Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita dari kelompok 9 dan di sini kita akan membahas mengenai penerapan graf. Oke, pertama-tama sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi anggota dari kelompok 9 ini ada Anugrah Surya, yang kedua ada Danang Wisnu, dan yang ketiga ada saya sendiri, Kevin Ananda. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama adalah pengertian graf, yang kedua adalah terminologi graf, yang ketiga adalah pewarnaan simpul, yang keempat adalah pewarnaan sisi, dan yang kelima adalah pewarnaan wilayah. Nah, sebelum kita lanjut ke pewarnaan wilayah, kita pertama-tama review sebentar nih mengenai pengertian graf. Jadi, graf itu merupakan struktur diskrit yang terdiri dari atas dua himpunan, yakni himpunan simpul dan himpunan sisi. Nah, notasi graf ini adalah G dalam kurung VE, di mana V atau vertex merupakan himpunan tak kosong dari simpul-simpul. Nah, V ini ada V1, V2, V3, dan V4. E atau H merupakan himpunan sisi-sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Ada E1, E2, E3, E4, dan E5. Nah, yang kedua adalah terminologi graf. Yang pertama ada ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga apabila keduanya terhubung langsung. Contohnya, V2 ini bertetangga dengan V3, tetapi V3 ini tidak bertetangga dengan V4 karena tidak ada yang menghubungkannya. Yang kedua adalah bersisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi E sama dengan VJ, VK, maka dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Contoh, sisi E2 bersisian dengan simpul V2 dan V3. Kemudian sisi E1 bersisian dengan simpul V2 dan V4. Yang ketiga adalah simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya disebut sebagai simpul terpencil. Nah, di gambar graf G ini yang merupakan simpul terpencil adalah V1. Oke, kita akan langsung ke pewarnaan simpul. Jadi pewarnaan simpul ini dilakukan dengan cara memberi warna pada simpul-simpul graf sedemikian sehingga dua simpul bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Dapat dilihat di sini, dua simpul bertetangga ini dia memiliki warna yang masing-masingnya berbeda. Nah, suatu pewarnaan simpul pada graf dikatakan efektif jika pewarnaan simpul graf tersebut memenuhi penjelasan sebelumnya. Suatu pewarnaan simpul graf disebut efisien jika jumlah warna yang digunakan untuk mewarnai suatu graf adalah bilangan kromatik dari graf tersebut. Bilangan kromatik graf G adalah minimum banyaknya warna yang diperlukan untuk mewarnai simpul G. Sedemikian sehingga setiap dua simpul yang berhubungan langsung mendapat warna yang berbeda. Nah, selain ada pewarnaan simpul, ada juga pewarnaan sisi. Pewarnaan sisi dilakukan dengan cara mewarnai sisi sedemikian sehingga sisi yang bertetangga tidak memiliki warna yang sama. Nah, dapat dilihat di graf ini tidak ada sisi yang bertetangga yang memiliki warna yang sama. Banyaknya warna minimal yang dapat digunakan untuk mewarnai sisi-sisi dalam suatu graf disebut bilangan kromatik sisi G. Suatu pewarnaan sisi pada graf dikatakan efektif jika pewarnaan simpul graf tersebut memenuhi penjelasan sebelumnya. Suatu pewarnaan simpul graf disebut efisien jika jumlah warna yang digunakan untuk mewarnai suatu graf adalah bilangan kromatik dari graf tersebut. Bilangan kromatik graf X adalah minimum banyaknya warna yang diperlukan untuk mewarnai simpul X. Sedemikian sehingga setiap dua simpul yang berhubungan langsung mendapat warna yang berbeda. Nah, yang terakhir ada pewarnaan wilayah. Pewarnaan wilayah pada graf G adalah pemberian warna pada wilayah di graf G sedemikian sehingga setiap dua wilayah yang bertetanggaan atau terhubung langsung memiliki warna yang berbeda. Nah, dapat dilihat di sini ada wilayah yang berwarna biru dan ada wilayah yang berwarna orange. Khusus pada pewarnaan wilayah, peta atau wilayah yang diwarnai atau diselesaikan harus dibentuk menjadi graf planar terlebih dahulu. Nah, graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar sehingga tidak ada sisi-sisinya yang saling berpotongan. Nah, baik, kita langsung aja membahas mengenai penerapan graf pada penyusunan jadwal kompetisi
dengan menggunakan metode pewarnaan graf yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, kasus yang kami ambil pada penugasan kali ini, yaitu pada suatu sekolah menengah atas di Kota Surabaya, dalam rangka memperingati hari jadi sekolah, OSIS mengadakan pertandingan catur yang diikuti 15 kelas, dengan sistem setengah kompetisi. Pertandingan catur ini dibagi menjadi 2 divisi, yaitu divisi X dan divisi Y. Divisi X sendiri terdiri dari 7 siswa, dan divisi Y terdiri dari 8 siswa. Sekolah hanya menyediakan 3 ruangan untuk pertandingan tersebut, serta setiap harinya dilakukan pertandingan dalam 2 kloter, yaitu kloter pagi dan kloter siang. Aturan untuk setiap pertandingan, yaitu jadwal pertandingan dalam satu divisi harus memiliki selang selama 1 hari, dan pertandingan divisi X harus lebih dahulu selesai dibandingkan dengan divisi Y. Maka berdasarkan kasus tersebut, tentukanlah sistem penjadwalan yang cocok untuk pertandingan yang dilakukan. Baiklah, untuk menyelesaikan kasus tersebut, kita dapat menggunakan metode pewarnaan graf. Untuk itu, kita perlu membentuk graf yang merepresentasikan pertandingan yang akan terjadi. Misalkan, pada divisi X terdiri dari peserta A, B, C, D, E, F, dan G, serta divisi Y terdiri dari peserta H, I, J, K, L, M, N, dan O. Sehingga diperoleh graf sebagai berikut. Graf pertama memetakan penjadwalan antar 7 peserta pada divisi X, sehingga terdapat graf dengan 7 simpul, sedangkan graf kedua memetakan penjadwalan pertandingan untuk divisi Y yang terdiri dari 8 simpul. Untuk divisi X, langkah pertama dimulai dengan mewarnai seluruh sisi terluar dari graf dengan warna yang berbeda. Karena pada graf tersebut terdapat 7 simpul, maka akan diperoleh 7 warna yang berbeda untuk tiap sisi terluar pada graf. Seperti yang dilihat pada graf di samping, terdapat 7 warna yang berbeda yang menghubungkan 7 simpul tersebut. Langkah kedua yaitu mewarnai sisi dalam graf lengkap dengan warna yang dipakai pada sisi terluar. Penentuan warnanya ialah dengan memberi warna sama pada sisi yang sejajar. Pada kasus yang disajikan, jumlah sisi yang memiliki warna sama dapat ditentukan dengan rumus N-1/2, sehingga diperoleh karena jumlah simpul pada graf tersebut ada 7, diperoleh hasil 3. Hal tersebut berarti bahwa terdapat 3 sisi yang memiliki warna sama pada graf lengkap. Jika digambarkan pada graf ini, maka sisi AB akan sejajar dengan sisi GC, akan sejajar dengan sisi FD. Maka ketiga sisi tersebut akan memiliki warna sama. Setelah melakukan langkah kedua tadi untuk semua sisi pada graf, maka diperoleh graf yang telah diberi warna pada setiap sisinya, seperti yang disajikan pada slide ini. Warna tersebut menyatakan untuk setiap sisi dengan warna sama, maka jadwal pertandingan ketiga pasang simpul yang dihubungkan dapat dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Seperti yang dilihat pada graf di samping, kita dapat memperoleh untuk sisi AB akan sejajar dengan sisi GC dan sisi FD, sehingga pertandingan antara siswa yang dinyatakan oleh hubungan sisi tersebut dilakukan pada waktu bersamaan. Berdasarkan graf hasil pewarnaan sebelumnya, diperoleh hasil jadwal pertandingan untuk divisi X sebagai berikut. Pertama, untuk pertandingan waktu pertama, itu dimulai pertandingan pada ruangan A sisi peserta A dan B, ruangan B peserta C dan G, ruangan C peserta D dan F. Dan selanjutnya bisa dilihat pada slide berikut. Slide tersebut untuk kolom yang sama menyatakan pertandingan dilakukan pada ruangan yang sama, serta baris yang sama menyatakan pertandingan dilakukan pada waktu yang sama, seperti yang dijelaskan pada sebelumnya. Jika dilakukan pada waktu yang sama, artinya hubungan simpul tersebut berada pada sejajar. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Setelah mencari susunan pertandingan untuk divisi X, dengan cara yang sama, kita juga akan mencari susunan pertandingan pada divisi Y. Nah, pada divisi Y terdiri dari 8 orang. Oleh karena itu, kita akan mempunyai sebuah graf teratur dengan 8 simpul dan berderajat 7.
Langkah yang pertama, kita akan mewarnai seluruh sisi terluar dari graf dengan warna yang berbeda. Nah, karena terdapat 8 simpul, maka akan diperoleh 8 warna yang berbeda untuk setiap sisi terluar pada graf. Selanjutnya, setelah kita mewarnai sisi terluar, kita akan mewarnai sisi-sisi dalam graf dengan warna yang dipakai pada sisi terluar. Penentuan warnanya ialah dengan memberi warna yang sama pada sisi yang sejajar. Namun, kita ingat lagi bahwa dalam kasus ini, hanya terdapat 3 ruangan yang bisa digunakan untuk pertandingan. Oleh karena itu, kita hanya bisa menggunakan warna yang sama maksimal sebanyak 3 kali. Karena dengan warna maksimal yang muncul hanya 3 kali, dan warna yang disajikan hanya 8 warna, maka kita perlu menambah 2 warna lagi untuk bisa memenuhi syarat tersebut. Nah, setelah melakukan langkah kedua, kita akan memperoleh sebuah graf dengan warna yang sudah diwarnai pada setiap sisinya, seperti yang tertera dalam layar berikut. Warna pada graf tersebut terdiri dari 10 warna, dan setiap warna yang sama, maka pertandingan dapat dilakukan pada waktu yang sama. Sebagai contoh, pertandingan antara H melawan O dapat dilakukan pada waktu yang sama dengan I melawan N dan J melawan M. Nah, dari graf ini, kita akan membuat sebuah tabel yang merepresentasikan pertandingan dalam divisi Y. Untuk pertandingan dalam divisi Y, bisa kita mulai dengan mempertandingkan H melawan O pada ruangan A, I melawan N pada ruangan B, J melawan M pada ruangan C, dan seterusnya, sampai pada H melawan N pada ruangan A, dan K melawan M pada ruangan B. Nah, selanjutnya kita akan menyusun pertandingan secara keseluruhan dari kompetisi berikut, dari kompetisi ini. Kita ingat lagi bahwa dalam ketentuan kasus, terdapat 2 ketentuan di mana yang pertama, divisi X harus selesai terlebih dahulu daripada divisi Y. Dan yang kedua, pertandingan setiap divisi harus berselang selama 1 hari. Nah, dari kedua ketentuan tersebut, kita akan peroleh susunan pertandingan yang paling efektif sebagai berikut. Di mana hari pertama, kita akan bertanding di divisi X dengan kloter pagi dan siang dengan susunan pertandingan sebagai berikut. Dilanjutkan dengan hari yang kedua, kita akan bertanding pada divisi Y, karena kita ingat lagi bahwa pertandingan setiap divisi harus berselang 1 hari. Jadi ketika hari yang pertama divisi X, maka hari yang kedua harus divisi Y. Langkah ini dilakukan secara terus-menerus sampai pada hari ke-10, di mana pertandingan dilakukan pada divisi Y dengan kloter pagi siang dengan susunan pertandingan sebagai berikut. Nah, ini merupakan salah satu contoh aplikasi graf pada susunan pertandingan suatu kompetisi, khususnya kompetisi dengan sistem setengah kompetisi. Sekian dari pemaparan materi dan juga contoh penerapan aplikasi graf yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian kali ini terdapat banyak kesalahan dan terdapat banyak kesalahan kata yang kurang berkenan di hati para penonton. Nah, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.